kita. Yesua dia pakai kita juga. Oh Yesus. Tidak mau kita juga. Salam saudara-saudara di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mempersembahkan lagu tadi Bapa dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu di atas salib sebagai tanda pengasih, di mana Yeshua engkau disalibkan dan dibantai seperti orang berdosa, dan juga engkau Bapa Yeshua HaMashiach Adonai telah mati dan sungguh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, engkau mengasihi kami sehingga Bapa engkau menyerahkan nyawamu, darahmu untuk membayar dan untuk membeli kami dengan darah yang mahal harganya. Bapa, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Oleh karena keselamatan yang kekal, oleh karena kehidupan dan keselamatan kekal, maka Engkau membeli kami dengan darahmu yang kudus dan darah yang mahal harganya itu. Kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau Bapa. Engkau menyatakan tidaklah mengapa Engkau harus mati untuk menebus dosa kami, dan Engkau membeli kami dengan darah mahal harganya. Haleluya. Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua yang lahir dari Papua dan mati dari Papua, yang disalibkan di Papua dan akan datang lewat Papua, yang tidak bisa dibinasakan oleh kekuatan apapun. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Namun Bapa, iman-iman palsu dari orang-orang oknum orang-orang Papua Bapa bisa dipatahkan oleh karena mereka tidak berdiri di atas imannya murni kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian Bapa, kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu, firman yang Kau berikan kepada kami untuk kami harus renungkan dan kami harus sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini saya juga hendak menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan. Yeshua HaMashiach suruh sampaikan.
Di sini saya mengambil tema dengan judul bahwa Yosua Amasya Adonai dari Papua itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dilawan, dan bahkan tidak bisa dibunuh lagi. Tetapi iman palsu dari orang asli Papua, oknum orang asli Papua, itu bisa ditawan dan bisa dipatahkan. Itu tema saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Ya, haleluya. Untuk itu sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, dan saya menyampaikan melalui kesaksian dan juga melalui logos, rema dan logos, haleluya. Maka saya bacakan dulu firman Tuhan yang harus kita renungkan sama-sama. Yang pertama adalah pengakuan Petrus, Matius 16. Ya, Matius 16 ayatnya yang ke-16. Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia menyatakan kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bawah dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Mesihat Amasya. Ya, itu pertama. Yang kedua kita lihat lagi di Roma 10 ayat yang ke-8 sampai 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dan percaya dalam hatimu bahwa Yahweh telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Dan berikutnya kita lihat lagi di Ibrani 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita telah mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan dan firman Yahweh, sehingga yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, tidak kita lihat. Ya, berikutnya kita lihat lagi di Yakobus. Di Yakobus, haleluya. Di Yakobus 1 ayat yang ke-5. Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Yahweh yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan yang kemari. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Ya, ini beberapa firman Tuhan, haleluya, berhubungan dengan iman. Iman itu adalah, kata lain itu adalah keyakinan. Keyakinan itu juga kata lain juga adalah percaya. Jadi percaya, iman, dan keyakinan atau yakin itu sama semua. Sama. Haleluya. Artinya sama. Percaya, yakin, beriman. Haleluya. Yakin akan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Setelah percaya, setelah dengar firman Tuhan, setelah percaya, haleluya, harus yakin. Ada 3 perkara yang berhubungan dengan
Iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Di antaranya di sini kami uraikan adalah iman. Iman. Ya. Kita lihat itu iman, pengharapan, dan kasih itu ada 3 murid yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, itu yang Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi 3 murid ini. Jadi yang berhubungan dengan iman itu diuraikan banyak oleh Petrus. Diuraikan oleh iman itu banyak diuraikan oleh Petrus. Sedangkan kasih itu banyak diuraikan oleh Yohanes. Sedangkan pengharapan itu banyak diuraikan oleh Yakobus. Haleluya. Jadi 3 murid itu bagi yang satu iman, yang satu pengharapan, yang satu kasih. Haleluya. Di sini berhubungan dengan iman. Nah, ada iman yang asli atau iman yang murni, ada iman yang palsu. Ini Tuhan baru bilang ada iman asli, ada iman palsu. Dan kebanyakan banyak iman-iman palsu itu kebanyakan juga banyak di orang-orang asli Papua. Haleluya, itu banyak ada iman-iman palsu. Ya, jadi Bapak Yahweh Yesua bilangnya seperti itu. Jadi Bapak di surga itu lihat iman orang. Ya, jadi keselamatan itu ditawarkan kepada manusia. Lalu karena manusia itu kan Bapak Yahweh memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Memilih mau masuk surga, memilih percaya atau tidak percaya. Haleluya. Ya, Bapak Yahweh memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Sedangkan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Bukan saja orang Kristen, untuk semua orang. Untuk semua orang, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Cuma nanti setelah keselamatan itu diberitakan di dalam Yesus itu diberitakan baru orang dengar. Sekarang setelah dia dengar itu dia mau percaya atau tidak itu kembali ke orang itu. Jadi semua orang di seluruh dunia ini, baik itu dia orang Kristen, dia orang bukan Kristen itu, mereka sudah tahu tentang Yesus. Sudah tahu. Tapi pura-pura malas tahu di seluruh dunia hari ini. Haleluya. Jadi keselamatan itu Yesus lakukan di atas kayu salib untuk semua orang. Sekarang manusia diberi kebebasan untuk apakah mau pilih Yesus atau tidak. Mau percaya Yesus atau tidak. Ini menjadi masalah. Haleluya. Sekarang banyak orang Kristen yang sudah percaya. Lalu sekarang mereka dibaptis dengan air sebagai tanda sebagai orang Kristen yang sudah bertobat. Namun tunggu dulu karena iman itu juga atau kepercayaan itu juga harus diselidiki apakah betul-betul murni percaya penuh kepada Bapa Yeshua Mashiach Adonai dan Roh Kudus atau tidak. Atau imannya atau hatinya itu mendua atau tidak, atau di dalam hati itu imannya itu tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi kenapa tadi judul itu di situ menguraikan tentang Yeshua Mashiach Adonai yang dari Papua itu, yang telah lahir di Papua, disalibkan di Papua, bangkit hidup naik ke surga dan kembali lewat Papua, ke bumi lewat Papua itu tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dibinasakan lagi. Tetapi iman orang Kristen yang palsu, oknum orang-orang Kristen yang palsu di Papua itu bisa dipatahkan, bisa dikalahkan, bisa digugurkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di sini, saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Sekarang saya masuk ke kesaksian. Haleluya. Kesaksiannya itu begini. Jadi, kenapa Yeshua Mashiach Adonai?
yang lahir di Papua, yang mati bangkit dan naik ke surga dan akan kembali lewat Papua ini, nah itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dikalahkan. Nah, Yesus bilang begini, kamu beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Yesus ada berpesan kepada murid-muridnya waktu Yesus bangkit. Nah, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal itu. Dari timur ke barat, dari ujung bumi timur ke barat. Ujung bumi timur itu di mana? Di Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, saya tidak uraikan banyak karena saya sudah uraikan dalam 15 episode tentang Yesus lahir dari Papua. Ya, di sini sekarang saya masuk kepada kenapa Yesus dari Papua itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibinasakan. Itu firman Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa dalam Markus 16:8c, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan diberitakan dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal itu. Tentang keselamatan yang kekal itu di dalam siapa? Yeshua HaMashiach Adonai yang dari timur, yang lahir di Papua dan bangkit, yang mati bangkit, yang naik ke surga dan akan kembali lewat Papua ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan cerita ini orang Papua itu memang sudah tahu. Dari generasi-generasi sudah 18 turunan itu sudah tahu peristiwa-peristiwa pernah terjadi di Papua. Peristiwa-peristiwa Injil. Haleluya. Jadi kita lihat ada beberapa kesaksian dari berbagai hamba Tuhan dari Jakarta sini. Haleluya. Tahun 2004 itu ada sekitar 250 sobat sabit Kristus yang ada di Jakarta sini. Mereka mengadakan seminar sehari. Di situ mereka ambil kesimpulan bahwa dengan tema bahwa Papua adalah sebidang taman Firdaus, tempat masuk keluarnya Yeshua HaMashiach Adonai. Dan itu ramai. Jadi mereka bilang bukan lagi di tempat lain. Golden Gate itu dia ada di Papua. Itu Jakarta 2004. Haleluya. Ya, mereka mencetuskan. Jadi 2005 itu banyak visi tentang rahasia Papua itu dibukakan kepada anak-anak Tuhan asli Papua. Itu 2005. 2006 itu rancangan dari bangsa-bangsa termasuk dari Jakarta terhadap bagaimana supaya penghijauan di Papua harus dilakukan dengan cara mereka juga harus mengejar Yeshua yang ada di Papua. Jadi yang ada di Papua dan diutus dengan mereka belajar ilmu-ilmu yang kuat untuk bagaimana. Karena mereka lihat di seluruh dunia itu Yesus itu tidak ada di Yerusalem, tidak ada juga di Roma, di Eropa dan Amerika, di berbagai negara dan benua tidak ada. Ketika mereka pantau dengan mata alam dari Jakarta, mereka lihat bahwa Yeshua itu ada di Papua. Haleluya. Lalu 2006 itu mereka membuat ilmu, orang-orang yang punya ilmu tinggi dengan tunjuk jari saja orang bisa langsung masuk tempat. Ya, mereka dikontrak dan diutus ke Papua untuk harus dibunuh. Untuk cari Yesus dari orang Papua itu dan harus dibunuh. Di baju-baju di orang-orang Mutong punya penjualan baju-baju itu mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Papua. Karena mereka tahu Yesus itu ada di Papua. Haleluya. Ini dari orang-orang luar bukan orang beriman yang mereka sampaikan. Ya, jadi satu kesaksian tahun 2006 kami mengadakan KKR di Nabire. Di Nabire. Dalam KKR itu 2006 ada seorang hamba Tuhan dari Jawa juga, badan besar dia datang, hamba Tuhan ini baru. Dia bersaksi, dia orang Jawa, dia bersaksi. Dia bilang begini, kami dikontrak dari Jakarta untuk mencari dan membunuh Yesus yang dari Papua itu. Jadi dia bilang termasuk dia ada berapa orang datang ke Papua, mereka masuk melalui Kaimana. Setelah Kaimana mereka menuju Fak-Fak. Jadi seolah-olah pada hari Minggu itu dong jadi seperti orang Kristen baru dong ikut ibadah. Tujuannya hanya untuk cari Yesus, itu supaya bunuh Yesus yang dari Papua ini. Haleluya. Jadi dari Kaimana tidak ketemu, dari Fak-Fak tidak ketemu. Akhirnya dong bilang Injil masuk itu di Mansena, Manokwari, ya, dong pergi ke Manokwari. Manokwari dari gereja berganti gereja mereka ikuti di sana, dong tidak ketemu, yang dalam gereja hanya ada kasih dan damai saja. Ya, lalu mereka ke Biak, rombongan ini ke Biak.
Dari Biak itu mereka cari Yesua orang Papua itu. Tidak ketemu. Lalu dibilang kota rohani itu dia ada di Jayapura, jadi mereka ke Jayapura. Rombongan ini mereka ke Jayapura. Lalu di Jayapura itu mereka mencari Yesua, mereka pindah dari gereja ke gereja. Tapi tidak ketemu juga. Mereka lihat tidak bisa ketemu lagi. Suatu malam sebelum 1 hari sebelum masa kontrak selesai, mereka harus kembali pulang ke Jakarta. Haleluya. Ya. Di situ ada Tuhan datang kepada hamba Tuhan yang tadi dia mulai bersaksi. Dia bilang itu Tuhan datang kepada saya. Baru dia bilang, Tuhan bilang begini, itu dia badan besar, tinggi. Baru dia bilang begini. Nah, saya tanya, kamu siapa lalu? Dia bilang, akulah Tuhan yang kamu cari, itu yang mau bunuh aku. Ya, langsung dia berdiri, begitu dia dengar suara Tuhan itu, yang hamba Tuhan ini, dia langsung gugur. Dia langsung gugup dan dia padang keringat dan dia sudah mati tempat. Dia tidak tahu diri. Lalu beberapa jam kemudian itu Tuhan berbicara kepada dia. Hai, kamu tidak boleh kembali ke tanah Jawa, tetapi kamu harus beritakan Injil dari Papua sini, dari Jayapura. Jadi besok itu kamu harus pergi ke gereja Pentakosta ini, lalu kamu harus dibaptis di situ. Setelah baptis, lalu kau beritakan Yesua dari Papua. Ya, setelah itu bicara begitu dia dengar, langsung pagi begitu dia kaget bangun sudah jam 5:30, 5:30. Tuhan dari Yesua dan dari orang Papua yang sudah tidak ada di situ. Akhirnya seperti yang diminta kasih tahu oleh petunjuk, dia punya kekuatan ilmu sudah habis semua. Ilmu yang pakai jari saja bunuh orang sudah tidak ada, habis semua. Dia pergi menyerahkan diri, dia dibaptis selesai. Hamba Tuhan ini, setelah itu Tuhan pakai dia. Lalu dia bersaksi. Lalu dia bilang begini, memang tidak ada Yesus itu di seluruh dunia. Dia bilang itu Yesua itu hanya ada di Papua saja. Dan memang saya sudah ketemu Yesua itu. Dan saya punya kekuatan ilmu yang bisa bunuh. Orang satu ini saja itu langsung habis, gugur, hilang sama sekali. Dia bersaksi begitu hamba Tuhan itu. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamashiach Adonai. Banyak juga secara diam-diam terang-terangan juga dong cari Yesus untuk mau dibunuh. Mau di Papua ini. Haleluya. Bahkan di seluruh dunia tapi terutama juga di Papua. Ini saudara-saudari terkasih, Yesua itu sekali mati, bangkit, hidup, naik ke surga, dan kembali. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, menyerahkan membeli darah manusia, jiwa manusia. Jadi darah bayar darah, atau nyawa bayar nyawa. Jadi untuk menebus dosa umat manusia. Haleluya. Berbagilah yang percaya kepada Yesua Hamashiach Adonai, lalu mengaku dosa, pelepasan, bertobat, berdiri baptis dengan air, sebagai tanda pertobatan, baptis roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Sudah jaminan masuk surga saudara terkasih dalam Yesua Hamashiach Adonai. Nah, itu Yesua dari Papua itu, yang lahir di Papua, yang ada di Papua, masuk keluar ke surga melalui ke bumi melalui Papua. Itu tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamashiach Adonai. Sedangkan para pengikut Tuhan, orang-orang asli Papua yang ada di Papua, haleluya, yang imannya palsu, itu bisa ditawan, bisa digugurkan, bisa dikalahkan. Haleluya. Sedangkan orang-orang Kristen, Nasrani, pengikut Yesua, orang-orang asli Papua yang imannya palsu, itu bisa dikalahkan, itu bisa digugurkan, itu bisa ditawan. Haleluya. Banyak orang-orang Papua yang bisa jadi Islam karena itu imannya palsu. Haleluya. Ya, ini sekarang masalah. Kenapa iman ada iman yang murni dan ada iman yang palsu? Saya masuk kesaksian saudara-saudari terkasih, saya menyampaikan rema. Jadi remanya begini. Kemarin tadi pagi kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa, Bapak Yahweh bilang sekarang kami berdoa masalah iman. Kami berdoa masalah iman begini. Bapak bilang begini.
Dalam hati manusia itu iman memang ada, tetapi imannya itu kebanyakan iman palsu karena hati manusia itu bercabang dua, pikiran manusia itu bercabang dua. Dalam hati dan pikiran manusia yang bercabang dua, berpikiran dua, artinya satu pegang Tuhan Yeshua Amasya Adonai, satu pegang alam. Nah, percaya ini itu makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu Tuhan bilang itu artinya mendua. Nah, jadi waktu kami berdoa itu lalu Tuhan perlihatkan. Ya, jadi banyak orang yang jadi Kristen tetapi imannya belum kuat karena ditutup oleh moyan-moyan mereka yang telah menyembah kepada setan tanah, setan batu, setan kayu, setan pohon, dan lain-lain, setan air, dan lain-lain. Ya, lalu Tuhan bilang itu adalah iman yang palsu. Haleluya. Tuhan bilang itu adalah iman yang palsu. Kepercayaan yang palsu. Keyakinan yang palsu. Mereka yakin. Tapi yakin kepada apa? Kepalsuan. Apa itu kepalsuan? Tuhan kasih contoh itu begini. Umpamanya, ya sekarang. Di Yerusalem itu di sana ada batu peradaban. On the rock, batu-batu dasar bumi. Di Yerusalem bagian timur di bawah Bait Salomo itu, bait Allah itu, yang sekarang bait Allah yang ketiga mau dibangun itu, di bawah itu kan ada batu dome rock atau batu fondasi atau batu dasar bumi. Menurut kepercayaan agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, menurut kepercayaan Muslim, menurut kepercayaan Kristen di situ itu batu itulah orang hidup bertahan di situ. Jadi waktu gempa bumi datang, waktu bumi ini dia goncang, orang bertahan di batu ini. Jadi mereka menganggap bahwa batu ini adalah juru selamat yang menyelamatkan. Akhirnya sampai hari ini gara-gara batu di tempat ini dan bait Allah yang mau dibangun di situ itu bisa perang dunia ketiga. Inilah iman yang palsu itu. Mampamanya orang Papua bilang itu kami ini turunan batu. Artinya menyembah kepada dewa batu, turunan tanah, turunan air. Manusia tidak ada turunan-turunan dari yang dilahirkan dari batu, tanah, air, dan lain-lain. Semua itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi ada keyakinan palsu. Tuhan bilang begini, mereka percaya kepada alam batu. Alam batu. Ada batu Onesmos, batu Delima, batu Median, batu hitam. Ya, kadang orang bilang kata batu intan berlian, batu-batu ini, batu-batu yang di dalamnya ada setannya. Itu namanya iman yang palsu. Nah, ada orang juga percaya kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Dia bilang, kita juga percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada alam. Itu juga adalah iman yang palsu. Haleluya. Kenapa kau lagi pergi percaya kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi? Tuhan bilang itu iman yang palsu. Ini palsu-palsu ini, orang-orang seperti ini yang sedang ditawan oleh musuh-musuh kerajaan Jawa itu sedang masuk di Papua dan sedang ditawan itu karena orang-orang punya iman palsu seperti ini di Papua. Itu ditawan banyak. Ini berikutnya itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan juga percaya kepada arwah orang mati. Ini juga iman yang palsu. Terus ada orang yang percaya hanya kepada Bapa di surga saja, tidak kepada Yeshua. Nah, ini juga adalah iman yang palsu. Karena iman yang murni itu harus percaya kepada Yeshua Amasya Adonai. Sesuai dengan pengakuan Petrus tadi. Haleluya. Yeshua, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Dan Bapa mengendaki supaya setiap manusia harus percaya kepada Yeshua yang diutus itu. Karena dia juru selamat. Jadi kalau orang langsung kasih tinggal Yeshua baru percaya langsung kepada Yahweh di surga, itu juga iman yang palsu. Haleluya. Nah, terus iman yang palsu lain itu juga banyak. Ya, orang berpegang kepada fanatikme kepada satu agama. Agama Katolik boleh, agama Kimi boleh, agama GBI boleh, GPDI boleh, agama ini, agama itu organisasi yang dibuat oleh manusia. Ini juga iman-iman palsu. Iman-iman palsu. Tidak sungguh percaya kepada Yeshua Amasya Adonai.
Jadi orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Adonai, darahnya, firman-Nya, haleluya, pengakuan iman. Ya, aku percaya akan Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya, ini pengakuan iman. Itu sudah. Percaya kepada ini secara murni. Nah, ini yang namanya imannya murni. Haleluya. Ya, pemanya di Alkitab ini, di dalam ini, di kulit luar isi daun-daun atau bulu apakah untuk jaga diri. Atau manik-manik. Ini yang namanya juga iman yang palsu. Haleluya. Ini iman yang palsu. Keyakinan yang palsu. Ya, terus banyak lagi. Ada banyak lagi contoh-contoh. Orang percaya, yang satu percaya firman, yang satu lagi percaya arwah-arwah mati. Ini juga iman yang palsu. Jadi ada yang juga percaya Ipue, Epania, setan, tuan rumah, dan lain-lain. Ini juga adalah iman yang palsu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ada yang bicara dengan madou hantu, ada yang bicara dengan ini baru. Haleluya. Dong minta kekuatan dari sana. Ini juga adalah iman yang palsu. Contohnya orang minta kekuatan di pemanya Jawa Selatan. Haleluya. Apakah dia kuat melawan Tuhan Yesus atau tidak? Tidak kuat dia. Karena Yesus itu pasukan Tuhan dong turun itu dengan anak panah berapi dong hantam itu. Ini Laut Selatan Jawa. Dong bakar semua kekuatan-kekuatan di sana. Haleluya. Tuhan gempur itu satu kali selesai. Jadi kamu harus pegang yang tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan, sehingga ada yang lawan. Yesua itu, Yesua dari Papua, Yeshua HaMashiach Adonai. Yang lahir di Papua, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Haleluya. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang lahir dan tanah tumpah darah Yesua itu ada di Papua. Pegang Yesua yang asli itu. Haleluya. Banyak orang bertawar. Mungkin dari Roma kah, dari Inggris kah, dari Yunani kah. Haleluya. Bisa saja di sana. Tapi nanti suatu saat akan diuji juga. Apakah benar itu dari sana atau tidak. Karena diuji. Haleluya. Jadi bertahanlah dan berpeganglah dan carilah. Yesus bilang begini. Siapa yang mencari aku dia akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Siapa yang mencari dia akan mendapat. Siapa yang meminta dia akan memperoleh. Kita cari Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai yang asli itu di mana. Banyak gambar-gambar ikon yang dong tempel. Ini Yesus dari Inggris, ini dari Roma, ini dari Amerika, haleluya, ini dari Yunani, ini dari Jawa, ini dari ini terlalu banyak. Haleluya. Sekarang kita harus berdoa, tanya Tuhan, cari. Seperti Petrus. Haleluya. Yesus dia tanya kepada 12 murid ini. Ada di Matius 6 itu tadi, Matius 16 ayat yang ke-14. Menurut kamu, aku ini siapa? Yesus tanya. Ada yang bilang Nabi yang akan datang, ada yang bilang engkau adalah ini. Pokoknya banyak, engkau adalah Elia dan lain-lain. Tapi sementara yang lain jawab dengan cepat, Petrus dia diam-diam berdoa baru dia tanya Tuhan, Bapa di surga yang bersama dengan kami, pemuda ini, Yesua ini siapa sebenarnya? Lalu Bapa beritahukan dari surga melalui Roh Kudus kepada Petrus, Mesia, anak Yahweh yang hidup. Sudah, begini langsung. Yesua langsung tanya ke Petrus, Petrus menurut kamu terakhir siapa saya? Begini Yesua bilang begini, Petrus bilang, Yesua, engkau adalah Mesia, anak Yahweh yang hidup. Begini Yesua bilang begini, Petrus, bukan kau yang katakan, tapi Bapa di surga yang sudah kasih tahu itu waktu kau tanya dia. Haleluya. Jadi rupanya Petrus dia tanya Bapa. Haleluya. Lalu Bapa beritahukan Yesua. Haleluya. Baru dia bilang, Mesia, anak Yahweh yang hidup. Haleluya. Nah lalu Petrus bilang, Yesua bilang, Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat alam maut tidak akan menguasainya lagi. Haleluya. Banyak orang berpikir bahwa mungkin batu karang itu adalah juru selamat. Yesus bilang, batu karang itu bukan. Ganti deh batu karang itu saya. Yesus bilang begitu. Yesus adalah batu penjuru. Haleluya. Jadi banyak orang bilang, kami ini turunan batu yang kuat. Turunan dari Abraham. Ini tidak. Yang dimaksud itu adalah Yeshua HaMashiach Adonai. Di atas batu karang yang kau dirikan jemaat alam maut tidak mau. Batu karang maksud adalah iman, keyakinan, kepercayaan yang murni kepada Yeshua HaMashiach Adonai.
Makanya Petrus itu dia banyak berbicara tentang iman. Yakobus dia banyak berbicara tentang pengharapan. Sedangkan Yohanes, Rasul Yohanes dia banyak berbicara tentang kasih. Karena Yohanes itu dia ikut Yesus sampai di Golgota. Dia kena langsung percikan-percikan darah Yesus. Yohanes itu murid yang ikut Yesus. Karena itu dia menguraikan tentang kasih Yesus itu bagaimana. Dia tahu persis Yohanes, Rasul Yohanes. Pengharapan itu banyak diuraikan oleh Yakobus. Saudara-saudari terkasih, sekarang iman yang palsu-palsu ini itu orang-orang yang datang musuh kerajaan Jawa yang datang dengan kekuatan kuasa gelap itu. Nah, mereka menggunakan kekuatan kuasa gelap itu, mereka bisa main lewat ilmu aura, ilmu serapan. Tahu ilmu aura? Ilmu aura itu berkembang di Arab. Ilmu serapan itu bergerak di India dan di Cina. Haleluya. Itu bagaimana mereka menerap. Menerap itu berhubungan dengan begini. Mereka mempunyai kekuatan mata alam yang bisa tarik. Nah, mampamanya dia sebelah ini dia punya iman palsunya, dia percaya kepada setan batu atau setan tanah atau setan madu. Nanti dia bisa kerjasama. Yang orang pintar ini dia masuk dengan ilmu serapan, dia bicara dengan setan yang disembah oleh orang Kristen yang tadi sebelah imannya palsu ini. Dia bicara langsung, bicara selesai, sudah. Orang yang imannya palsu itu ditawan. Nah, terjadi kematian di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana. Itu karena iman, pertahanan iman di dalam Yeshua Amasya itu. Imannya orang Kristen itu banyak yang palsu. Bapak Yahweh bilang, seperti itu. Sehingga kita harus mempunyai iman yang murni. Setelah mengikuti penyampaian tentang iman yang murni dan iman yang palsu, mari kita yang telah mengikuti ini, haleluya. Dulu juga itu saya belum bertobat itu, saya ini mantan dukun dulu saya. Saya itu percaya ini, percaya itu baik-baik, banyak. Ini macam kayu yang Tuhan ciptakan atau daun yang Tuhan ciptakan itu. Saya kira dia itu Tuhan, daun itu. Batu itu saya kira itu Tuhan. Padahal yang Tuhannya itu saya kasih samping dia. Saya kasih samping, saya percaya, saya lihat daun itu seperti Tuhan. Saya lihat batu seperti Tuhan. Padahal yang batu yang ciptakan batu itu Tuhan. Inilah iman-iman palsu. Jadi orang banyak mengandalkan kayu, air, pohon. Nah, di dalam patung-patung, macam patung Tuhan Yesus ada bangun, patung-patung yang bangun. Di dalam patung-patung, di dalam apa saja itu, setan bisa sembunyi di dalam. Setan orang pintar itu punya dewa-dewa bikin patung itu. Ada dewanya di dalam. Ada rohnya dia masuk keluar di tempat itu. Nah, inilah orang-orang yang mengandalkan iman yang palsu. Jadi ini bukan bahasa saya, saudara-saudara terkasih, tapi Bapak Yeshua Amasya Adonai tadi melihat itu dan Bapak bilang itu, beritahukan itu. Lalu harus berdoa supaya iman-iman yang palsu itu harus digugurkan, harus dibersihkan, harus dibakar sehingga orang semakin imannya kepada Yeshua itu semakin murni kepada Yeshua Amasya Adonai. Kalau orang yang ada Tuhan, ada Alkitab di sebelah, di sana ada pegangan. Itu Tuhan bilang itu dia punya hati itu bercabang. Dia punya pikiran juga bercabang. Pikiran itu mendua. Hati mendua. Jadi, haleluya. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita ada di dalam orang Papua terutama juga dalam penghakiman. Dengan demikian, mari tinggalkan iman-iman yang palsu, lalu bergeser kepada Tuhan dan berlari kepada Yeshua Amasya Adonai, percaya satu pertama kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua Amasya Adonai. Yang kedua itu percaya kepada Yeshua. Yang ketiga itu adalah percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. 9 kali 5 jawatan yang sedang bekerja ini, pekerjaan Roh Kudus. Bapa Yahweh bilang, kalau itu sudah selesai seperti itu, haleluya. Terutama juga kamu orang Papua asli, haleluya, yang imannya semakin dimurnikan ke arah Yeshua Amasya Adonai, itu Tuhan akan bekerja dengan secepatnya. Pemulihan Papua itu akan terjadi. Saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana? Nah, sekarang banyak manifestasi Roh Kudus
banyak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang kami sampaikan dan hanya bisa ditangkap di dalam iman. Firman iman yang hanya bisa ditangkap dalam roh. Haleluya. Dan bagaimana supaya terima, percaya, penuh, dan yakin. Haleluya. Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Kalau sudah penuh dengan keyakinan dan percaya, haleluya. Percaya itu maksudnya begini. Jadi tadi juga itu banyak orang, Tuhan bilang itu banyak orang itu ada keraguan. Mereka suruh kita sampaikan doa, berdoa minta petunjuk supaya jadi kita berdoa minta petunjuk Tuhan karena doa suruh minta doa. Kita doakan mereka, tapi antara orang ini percaya atau tidak, ini namanya keraguan. Nah, keraguan-keraguan ini juga harus dibuang. Kebimbangan itu juga harus dibuang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, kalau kita mempunyai iman yang murni di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya, puji Yeshua HaMashiach Adonai. Yeshua HaMashiach Adonai yang lahir besar menyampaikan firman Tuhan, atau mori-mori Kristen setelah Yeshua disalibkan di Papua, dia mati, bangkit, hidup, naik ke surga dan akan kembali lewat Papua. Itu tidak bisa kekuatan apapun mereka gunakan untuk mengalahkan dan membinasakan Yeshua dari timur ini. Yeshua HaMashiach Adonai yang masuk keluar ke bumi lewat Papua ini. Itu pertama. Yang kedua itu, kalau iman daripada umat Tuhan asli, orang asli Papua itu semakin murni, imannya semakin murni, hanya berpegang kepada Yeshua HaMashiach Adonai dan berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran dengan menggunakan iman, perisai iman. Haleluya. Dan itu, haleluya. Maka orang-orang Kristen dalam pertahanan iman, orang-orang Kristen yang murni di Papua itu, haleluya. Kekuatan-kekuatan, basis kekuatan apapun dari musuh kerajaan Yahweh yang datangnya dari berbagai jalur-jalur agamawi duniawi, haleluya, itu tidak dapat, tetap akan kalah dari Papua. Tetap dengan kekuatan doa, pujian, penyembahan, dengan doa peperangan dalam kesatuan jemaat orang-orang asli Papua itu akan menggoncangkan, akan menginjak-injak ular dan kalajengking, akan menginjak-injak kekuatan kuasa gelap, haleluya, yang mau berketayangan, yang mau beroperasi di atas Papua akan diinjak-injak, akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Karena kita berpegang kepada dan kita kembali kepada iman yang murni kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Kita bergerak. Haleluya. Tuhan berkata begini, kalau kamu mempunyai iman yang murni sebesar biji sawi saja, kamu berkata, hai gunung beranjak engkau ke laut, maka dia akan taat kepadamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari saya dan kamu yang di Mewo, kamu yang di Lapago, kamu yang di Aanim, kamu yang di Saireri, kamu yang di Domberai, haleluya, segera miliki kesatuan iman yang murni di dalam Yeshua HaMashiach Adonai untuk kita bangkit berperang, haleluya, melawan semua musuh kerajaan Yahweh yang sedang menyerang orang Papua hari ini di dalam dimensi roh. Dengan demikian, pergerakan rohani dalam serdadu Tuhan akan bersatu dalam kesatuan iman yang murni kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Maka kita akan menang bersama dengan Yeshua, dan Yeshua akan memberi kemenangan kepada kita, sehingga iman orang asli Papua yang murni di dalam Yeshua HaMashiach Adonai itu tidak kemudian dipatahkan dan tidak kemudian digugurkan oleh kekuatan apapun di muka bumi. Haleluya. Karena kita bersatu di dalam Yeshua, Yeshua dalam kita. Kita mempunyai iman yang murni di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Percaya kuasa darahnya, percaya kuasa firman-Nya, percaya akan nama Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan iman kita berkata, dengan iman kita berdoa, dengan iman kita, dengan keyakinan kita berdoa, kita bertindak, kita bergerak, haleluya, haleluya, maka Tuhan akan menyertai kita. Demikian yang saya sampaikan, saudara-saudari terkasih, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, setelah kami dengar firman Tuhan ini, ya Bapa, ternyata Bapa memberitahu kami banyak ada iman-iman palsu di Papua Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, baik dari kalangan-kalangan denominasi gereja apa saja yang di atas Papua. Kami minta ampuni Bapa, ampuni dan bersihkan, sucikan dan taklukkan semua iman-iman palsu itu, semua digugurkan, dibakar, dibersihkan dengan darah Yeshua HaMashiach Adonai.
sehingga umat-Mu di atas negeri ini Bapa, dalam nama berbalik kepada Engkau, kepada dan berbalik dan berdiri atas iman yang murni kepada Yeshua Amasya Adonai itu sendiri. Haleluya, dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yeshua Amasya Adonai yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun di akhir zaman ini Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai. Orang bersatu dengan kekuatan-kekuatan gaib dari Rusia, Amerika, dari kekuatan gaib dari Bapak Arab dan Cina, Bapak, dan berbagai-bagai daerah di Indonesia, dan apapun mereka mengepung Yeshua tidak akan dapat Yesus. Tetap mereka sendiri akan terlempar keluar Bapak, karena Bapak berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke Papua, ke timur ke barat. Haleluya, yaitu tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya Bapak takar Tuhan Yesus ada di kepala barisan, bergerak dengan kekuatan kuasanya. Haleluya, membangkitkan kekuatan iman yang murni kepada Bapak generasi Yesus dan juga kepada serdadu Tuhan yang bergerak dari berbagai Bapak di atas negeri ini. Haleluya Bapak, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Dalam penyatuan gereja Tuhan masih dalam serdadu Tuhan tetap ada di kepala barisan. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, kuatkan iman Bapak yang lemah, dikuatkan Bapak, teguhkan iman Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih maka setiap orang yang mendengar ini, lalu Bapak dan percaya, maka kuatkan iman, kasih pengharapan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya, amin.